Ya siap Mbak, ini kita udah standby kok. Siap. Kita ngalangin jalan. Ya, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Reza Siregar. Ketujuh keluarga terpidana kasus Vina dan Eki akan melaporkan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri. Pelaporan dilakukan lantaran Rudiana dianggap menyalahi prosedur saat penangkapan para narapidana. Suasana di Barreskrim Polri, kuasa hukum tengah berkumpul untuk menunggu kedatangan dari keluarga terpidana kasus Vina yang rencananya pada hari ini akan melaporkan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri atas dugaan memberikan ataupun pemberian keterangan palsu saat 2016 lalu. Jutek mau apa? Rencananya ada 5 keluarga terpidana yang akan datang di Mabes Polri pada hari ini. Kita lihat bersama pemirsa. Oke, meja biru ya, coba nanti kita make sure lagi. Meja biru. Sebelumnya juga disampaikan oleh Kosim, ayah Eko, salah satu terpidana dalam kasus Vina. Ini mereka berangkat pada hari ini pada jam 5 pagi dari Cirebon menuju ke Barreskrim Polri untuk nantinya membawa sejumlah barang bukti baru juga yang dapat diperkuat untuk melaporkan Ibtu Rudiana dalam kasus ini. Seperti diketahui pemirsa bahwa Ibtu Rudiana adalah ayah almarhum Eki, salah satu korban yang meninggal bersama Vina pada 2016 lalu. Ya. Gimana? Oke. Oke, siap. Baik. Action. Oke. Dan kita juga melihat pemirsa bahwa pelaporan ini dilakukan usai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan telah dilaksanakan dan putusan dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat beberapa waktu yang lalu menyatakan bahwa Peggy Setiawan dinyatakan bebas, dan hal tersebut membuat sejumlah terpidana selain Saka Tatal ini juga mengajukan pengajuan kembali ataupun peninjauan kembali. Saat ini kita sudah terhubung dengan Hendry Aprila yang saat ini sudah bersama di Barreskrim Polri. Hendry, bagaimana situasi di sana saat ini? Apakah keluarga terpidana kasus Vina ini sudah hadir? Pagi Pak. Ya baik, selamat pagi Reza dan juga pemirsa. Hingga saat ini kami sudah melihat kehadiran dari kuasa hukum dan juga nanti kita akan mendapatkan informasi terkait siapakah yang akan berbicara terkait adanya informasi dari pengajuan dan juga permohonan dari tim kuasa hukum itu sendiri. Bersama-sama kita akan melihat dan juga mendengarkan bersama-sama informasi
informasi dari tim kuasa hukum yang akan menyampaikan. Juga nantinya kehadiran dari tim kuasa hukum ini juga didampingi langsung oleh keluarga dari para terpidana. Sama-sama kita mendengarkan informasi yang akan disampaikan oleh para kuasa hukum. Pak Jutek dulu, Pak Jutek. Ini bapaknya Hadi sini. Nah. Pak Jutek. Ya Pak Kak. Boleh kan bawa siapa aja? Ntar dulu, saya tuh udah badannya kecil, gak gencet lagi. Ya, dah. Ya, bawa siapa aja Kang hari ini, terus tujuannya apa? Hari ini saya mengantar, kan tugas saya mengantar. Mengantar keluarga Hadi Saputro atas nama putranya yang sudah dikuasakan pada kawan-kawan Peradi, sama ibunya. Ibu siapa? Humaina. Ibu Hadi Saputra. Ibunya Hadi Saputra, Ibu Humaina. Humaina. Jangan gemeter, Bu. Ibu Humaina ya. Humaina. Dari mana, Ibu? Dari Karya Bakti. Kecamatan, Kesambi. kota, Kelurahan Karya Mulia, Cirebon. kotanya Cirebon. Mereka adalah orang tua dari Hadi Saputra. Hadi Saputra itu salah satu terpidana dari 7 terpidana hukuman seumur hidup yang sampai hari ini masih mendekam di penjara. Mereka semuanya kan sudah tahu akan mengajukan peninjauan kembali. Menuju peninjauan kembali itu tidak sembarangan. Kita harus mengumpulkan alat bukti yang cukup sehingga ketika diajukan mereka harus terbebas dari dekaman penjara. Dari rangkaian peristiwa yang sudah kami sampaikan ke sini, mereka pertama dulu menyampaikan laporan terhadap dugaan kesaksian palsu Pak RT Pasren dan anaknya Abdul Kahfi. Yang kedua, dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Nah, ini sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini yang akan dilaporkan siapa? Pak Rudiana. Nah, jadi mereka akan melaporkan siapa, sekali lagi yang keras? Pak Rudiana. Mereka akan melaporkan Ibtu Rudiana. Sehingga dengan pelaporan Ibtu Rudiana ini, kita berharap sudah 3 laporan dengan hari ini yang disampaikan. Bareskrim untuk segera memproses sehingga kita nanti memiliki landasan yang cukup untuk mengajukan PK, membebaskan ke-7 terpidana yang mendapat hukuman seumur hidup. Laporan Ibtu Rudiana ini terkait apa yang mau difokuskan? Materi yang akan dilaporkan biarkan kuasa hukum yang menyampaikan. Baik rekan-rekan sekalian, terima kasih ya. Betul, pada hari ini kami kuasa hukum dari terpidana, ya, kami mendapatkan kuasa kan dari 6 terpidana. Yang hari ini akan melaporkan itu 1 terpidana atas nama Hadi Saputra akan melaporkan Ibtu ya, saat itu yang sekarang Ibtu Rudiana. Terkait apa? Terkait apa yang dialami tahun 2016, kan gitu kan? Isinya apa? Tunggu nanti sesudah kami melakukan laporan ya. Nanti kami akan sampaikan apa isinya. Saat ini kami tim lengkap nih. Ada Mas Dwi Anto Prianto selaku Ketua Harian BPN Peradi, dan juga ada Mas Asido Huta Barat ya, Ketua PBH Pusat, dan juga ada kuasa hukum lain, ada Bang Ruli. Kami tim lengkap nih sini, ada Mbak Riri dan yang lain semua kami lengkap sini. Kami hadir di sini kurang lebih hampir mau 25 orang kali ya, tim kuasa hukum Bang, ya mendampingi. Sedikit bocoran Bang, dugaan kesaksian palsu seperti apa yang dilakukan? Jadi gini, kami bukan hanya melaporkan tentang kesaksian palsu ya, tapi melaporkan tentang apa yang mereka alami ya. Kan sebagaimana kita tahu bahwa selama ini ada isu tentang penganiayaan, ada isu tentang penyiksaan, ada isu tentang penekanan secara psikis ya. Itu salah satu yang akan kami laporkan mewakili Hadi Saputra. Apakah betul gitu, kita uji kan gitu loh, karena ada saksi yang melihat, ada bukti-bukti yang kami lampirkan gitu kan. Bang, ini berarti cuma 1 terpidana aja yang melaporkan, terpidana lain ada yang melaporkan terkait ini enggak? Mungkin Bang Ruli bisa tambahkan, Bang Ruli sama Mas Dwi. Kenapa yang melaporkan cuma 1 terpidana? Ya, begitu kan? Saya bantu nanyanya. Kang Ruli. Baik. Kali ini memang baru Hadi Saputra. Tentu saja Hadi Saputra itu kan membutuhkan saksi-saksi dan bukti-bukti kenapa dia melaporkan. Nah, untuk itu maka kawan-kawan terpidana yang lain hari ini mungkin hanya sebagai saksi dulu. Gitu.
Mungkin besok atau lusa kalau kita memungkinkan bisa saja kita juga akan melaporkan yang lainnya juga. Atas 6 terpidana yang saat ini ada di dalam. Bang, tapi Ini terkait penganiayaan foto lebam yang beredar di dalam penjara atau yang antara mana? lain itu. Bang, tapi ini ada kaitannya dengan permintaan kuasa hukum untuk mengembalikan tahanan ke Cirebon apa gimana? Oh itu enggak. Kalau pengembalian tahanan Cirebon itu kami sudah kirim surat kemarin itu kepada Dirjen Pas dan juga kepada ketua-ketua lapas supaya para terpidana ini dikembalikan ke lapas asalnya. Kenapa? Karena kasihan keluarganya mau menemui aja susah, harus mengeluarkan biaya yang begitu banyak ke Bandung. Padahal yang biasanya mereka dekat di Cirebon sana bisa berhubungan. Nah ketika dia ke Bandung pun sampai hari ini keluarga Sudirman hanya orang tuanya saja yang boleh. Ini kan juga, tapi saya nggak mau berdebat di situ deh. Saya hanya mau bilang bahwa yang bertanggung jawab atas semua ini adalah kepala lapas. Maka kami minta kepala lapas untuk mengembalikan para terpidana ini ke Cirebon. Karena persoalan dengan Bandung saya kira udah selesai. Masalah Peggy kan udah selesai. Nggak ada lagi, apalagi yang ditunggu gitu. Itu saja itu mengenai surat ya. Saya kira kan kalau itu sudah dilaporkan oleh pengacara yang lain ya di Cirebon, dia dilaporkan. Yang kami laporkan ini adalah masalah pidananya, perbuatan tindak pidana yang dia lakukan. Dia bikin laporan polisi itu kan model B, bukan model A. Artinya kita anggap dia masyarakat biasa, gitu. Oleh karena itu apa yang dia lakukan, melakukan penangkapan, melakukan penekanan dan lain sebagainya, itulah yang akan kita laporkan. Mari kita uji, kita kawal aja sama-sama, kita uji nih. Bang, berarti penganiayaan apakah ada juga laporan terkait dugaan kesaksian? Ya udah otomatis di dalamnya udah ada di dalam. Jadi bukti yang dibawa apa aja, Bang? Hah? Bukti yang dibawa Saya nggak akan perlihatkan, tidak akan perlihatkan pada bapak-bapak ya, nanti setelah LP lah. Nanti kita akan perlihatkan semua. Terima kasih Bang Ruli. Jadi atur nuhun ya. Jadi intinya permohonannya bagi saya adalah ini kan saya mengawal warga ini kan dari aspek sosial, bukan pada aspek hukumnya karena itu bukan ranah saya. Dari sisi aspek sosial, ini masyarakat keluarga 7 terpidana sesungguhnya sudah tidak punya kemampuan apapun. Sudah berhenti bekerja, setiap hari harus pergi ke Bandung, itu pun atas dorongan dan bantuan keluarga Peradi, sehingga mereka tidak memerlukan ongkos lagi. Kemudian ke depan saya minta aspek-aspek sosial itu diringankan dengan cara para terpidana dikembalikan lagi ke lapas Cirebon. Karena itu akan menekan angka kos ekonomi mereka, sehingga nanti grafik BPS-nya meningkat, ekonomi mereka meningkat lagi, dan itu mengurangi kemiskinan di Indonesia. Ini yang paling penting. Kemudian yang berikutnya adalah dari sisi sosial, saya sebagai warga masyarakat Jawa Barat, ini kan publik harus tahu bahwa Pak Rudiana itu melaporkan derita yang dialami oleh anaknya itu sebagai pribadi, sebagai masyarakat sipil biasa. Kemudian setelah Pak Rudiana melaporkan, tadi disampaikan oleh kuasa hukum, Pak Rudiana menangani. Jadi peristiwanya adalah Pak Rudiana melaporkan sebagai warga sipil, kemudian Pak Rudiana menangani sebagai anggota dari satuan unit narkoba. Nah, nanti kaji dari sisi prosedur hukumnya, bolehkah orang dia pelapor dan dia yang menangani. Itu saja. Jadi kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Boleh Ibu ngomong aja. Boleh ngomong aja. Bapaknya ngomong apa? Ngomong aja. Wah, ini kan murni warga. Ngomong apa Bapak, silahkan. Kalau kita mah cari yang lulusnya aja. Kepengen ya Pak Rudiana segera diproses aja. Karena untuk menegakkan hukum dan keadilan. Udah gitu aja. Dan yakin anak Bapak tidak terlibat gitu, Mas? Insya Allah, karena anak juga yakin dia itu nggak melakukan. Saya tanya sekali lagi, yakin anak Bapak tidak membunuh? Yakin. Yakin anak Bapak tidak memperkosa? Yakin. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ditunggu setelah ini ya, Pak.
Ya pemirsa, kita baru saja melihat kedatangan dari keluarga terpidana kasus Vina atas nama Hadi Saputra yang tadi dihadiri oleh ayah dan juga ibu Hadi, kemudian didampingi juga oleh Dedi Mulyadi dan juga beberapa kuasa hukum lainnya yang tadi berjumlah 25 orang. Di mana dikatakan bahwa ayah dan ibu Hadi ini yakin bahwa anaknya tidak bersalah dalam kasus Vina dan juga Eki yang terjadi pada 2016 lalu. Dan pemirsa, kita lanjutkan, para terpidana kasus Vina Cirebon terus melawan dengan menyiapkan sejumlah bukti baru atau novum. Selain pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, mereka juga melaporkan seorang saksi ke Barreskrim Polri. Enam dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki berencana mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Mereka menyiapkan bukti baru atau novum yang menunjukkan para terpidana tidak bersalah dalam kasus ini. Selain itu, rencananya kuasa hukum para terpidana akan kembali melaporkan seorang saksi ke Barreskrim Polri. Memang hari ini kami dijadwalkan untuk bertemu dengan para terpidana, ya melakukan kunjungan. Ada beberapa hal yang kami ingin konfirmasi langsung dengan para terpidana, ya, hal-hal informasi dalam rangka pengumpulan bukti, ya, novum untuk rancangan memori PK kami, ya kan. Jadi terkait juga ada langkah-langkah hukum yang akan kami lakukan, ya kan. Terutama besok rencana memang kami akan kembali ke Barreskrim, gitu, kira-kira untuk melakukan langkah hukum lanjutan, ya, terhadap melaporkan seseorang lah, ya, melaporkan seseorang yang terkait dengan peristiwa 2016 yang lalu, ya. Klien kami sudah memberikan kuasa kepada kami untuk melaporkan ini, untuk kita buktikan, kita uji bahwa apakah keterangan mereka tahun 2016 yang membuat mereka sekarang menjadi terpidana seumur hidup itu benar apa tidak, gitu. Itu kira-kira begitu, Mas. Dalam kasus Vina Cirebon, hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada 7 terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputro, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Sementara 1 terpidana lainnya, Saka Tatal, divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, demikian breaking news kali ini. Kita kembali informasi ke iNews Siang.